dan kita juga akan memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat malam hari ini. Terima kasih buat setiap kami keluarga demi keluarga jemaat-Mu yang mengikuti seminar buat hari ini. Dan kami yakin dan percaya sesuatu yang baru, berkat yang baru atas rumah tangga, Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Dan buat malam hari ini, biarlah sukacita surga melimpah bagi setiap kami, atas keluarga demi keluarga. Dan berkaryalah Engkau buat hari ini, Engkau dipuji, Engkau disembah, Engkau dimuliakan Bapa. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk diberkati dengan firman Tuhan. Mari datang ke dalam hadirat Tuhan. Bawa hati kita dengan penuh ucapan syukur bagi Tuhan. Ya, terima kasih buat hari kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini mari kita akan siapkan hati kita untuk seminar kita dengan tema mengatasi penolakan berkisar tentang keintiman suami istri yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jarod Wijanarko. Kami persilakan Pak, Tuhan Yesus memberkati. Oke, iya. Selamat malam semuanya, baik yang mengikuti Zoom ataupun streaming via Facebook keluarga besar GBI Medan Plaza. Ya, saya selalu lihat yang mengikuti streaming di Facebook biasanya sekitar 2.000-an orang dan terus bertambah setelah 1 minggu mencapai 4.000-an. Jadi ya saya harus menyapa mereka karena jumlahnya banyak sekali. Dan yang lewat Zoom terbatas ya dan bisa punya kelebihan karena bisa bertanya secara langsung. Ya, saya akan sampaikan sistematikanya dengan PowerPoint yang ada dan mudah-mudahan 30 menit bisa selesai. Setelah itu kita akan ada sesi untuk tanya jawab. Ya, kita ada dalam serial pelajaran mengenai mempelai ilahi, sebuah ungkapan mengenai jemaat mempelai, yaitu Kristen mempelai atau Kristen yang siap masuk dalam pesta kawin anak domba. Bahan utamanya itu dari kitab Kidung Agung yang kita bedah perlahan-lahan. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua itu juga ada sebuah terminologi mengenai kita itu orang Kristen itu mempelainya Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi memang ini bahasa-bahasa ungkapan di mana Tuhan Yesus, yang tentunya namanya Tuhan tidak ada gender kelaminnya. Kecuali pada waktu Tuhan Yesus yang pada mulanya firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Nah, pas menjadi manusia adalah laki-laki. Tapi ketika mengenakan kealahannya kembali, tentu menjadi makhluk roh. Nah, kita juga jemaat. Kita jemaat ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tapi semuanya kita itu diilustrasikan sebagai mempelai perempuan untuk mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Nah, hal yang sama juga ada dalam pemikiran Efesus pasal 5, di mana mulai ayat 22 sampai ayat 30 itu Paulus mengajarkan pernikahan. Lalu ayat 32-nya diakhiri dengan rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan hubungan Kristus dan jemaat. Nah, dengan pola pikir inilah saya membedah kitab Kidung Agung. Nah, seperti juga dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 31, detail sekali mengenai pernikahan. Maka di dalam kitab Kidung Agung pun detail sekali mengenai pernikahan. Tetapi saya selalu mencoba untuk mencari esensi bahwa ini sebuah ilustrasi hubungan kita dengan Tuhan. Makanya saat tanya jawab nanti boleh menanyakan dari sisi yang betul-betul memang praktis teknis pernikahan. Tapi juga dibolehkan untuk bertanya dari sisi arti rohaninya, ya, karena memang sebenarnya kan dua sisi ini yang kita mau pelajari.
Namun pengalaman dari sesi yang 6 sesi sebelumnya, emang semua pertanyaan fokusnya pada sisi betul-betul realita suami istri. Ya tidak masalah juga karena memang itu juga maksud dari seminar ini. Apa tema kita hari ini? Mengenai penolakan hubungan suami istri. Karena orang menikah itu tidak seperti bayangan ketika orang berpacaran, ya, bahwa nanti bisa sehidup semati, saling mencintai, pergi kemana-mana berdua, gitu ya. Wah, makan berdua, pelayanan berdua, pergi berdua. Begitu menikah ternyata ke gerejanya sendiri-sendiri. Papahnya atau mamahnya tanya sama papahnya, atau papahnya yang tanya sama mamahnya, istrinya, "Mah, kamu kemudian pagi apa siang?" "Pagi." "Ya sudah, saya siang, gantian ya, jaga rumah." Jadi ternyata ke gerejanya aja nggak bersamaan. Nah, demikian juga benar-benar dalam kehidupan suami istri. Sering sekali bapaknya minta, ibunya nggak mau. Ya, ibunya pengen, bapaknya capek, udah ngorok, gitu ya. Kenapa terjadi penolakan? Nah, mungkin ada si Butet di tengah-tengah, atau ada si Ucok di tengah-tengah, ya, atau memang istrinya nggak mood, gitu ya, nggak mau, jangankan diajak bercinta, wong dipeluk aja, jangan peluk-peluk, gitu ya. Makanya terjadi penolakan. Nah, tapi ada penelitian yang melaporkan bahwa jika suami istri jarang bercinta, maka biasanya ya yang ditolak itu termasuk merasa ditolak kepribadiannya. Padahal yang ditolak sebenarnya bukan kepribadiannya, hanya sebagian dari pribadi, yaitu diajak bercinta, tapi merasa ditolak pribadinya, sehingga hubungannya rusak. Bahkan banyak laki-laki menjadi marah terus pokoknya kalau jatahnya tidak diberikan. Ini kan hak saya sebagai suami, udah berantem terus ya. Akhirnya ibu merasa terpaksa. Nah, kita belajar tentang pernikahan dari Salomo dan Permaisuri yang paling dicintai. Ternyata kehidupan dengan permaisuri yang paling dicintai pun tidak lepas dari penolakan. Kenapa saya menafsirkan demikian? Karena Kidung Agung pasal 5 ayat 2. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun. Dan rambutku penuh tetesan embun malam. Jadi si permaisuri gadis Sulam namanya, atau si Sulamit, dia mendengar Salomo minta dibukakan pintu. Kenapa minta dibukakan pintu? Karena pada waktu itu kan raja ada istana raja, permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah 899. Di jumlah 999 sering dibulatkan 1000, ya, atau dibalik jadi 666. Nah, kita bicara permaisuri aja ada 60. Ya, kita jangan mengikuti teladan Salomo dalam hal ini. Tapi dari seluruh permaisuri itu yang paling dicintai Sulamit, yang kepadanya Kidung Agung ini ditulis. Kenapa si Sulamit berkata, aku mendengar kekasihku mengetuk pintu, bukakan pintu, gitu. Karena dulu raja tinggal di istana raja. Sedangkan permaisuri tinggal di istananya permaisurinya. Nah, kalau zaman sekarang tentu nggak pakai ketok-ketok pintu, ya. Kalau ini ayat ini dijadikan zaman now, zaman sekarang antara suami istri, gitu. Mungkin ayatnya menjadi aku tidur tetapi hatiku bangun. Ya namanya tidak tidur, itu namanya pura-pura tidur. Saya mendengar suamiku berkata, yang, sayang, gitu ya. Tapi dia pura-pura tidur. Nah, singkat cerita, ini ayat selanjutnya, tapi seperti berganti episode sebenarnya kalau dilihat ceritanya. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Jadi berarti malah ganti si Sulamit buka baju gitu ya. Tetapi dia buka pintu, kekasihku sudah pergi lenyap, seperti pingsan aku ketika ia menghilang, ku cari dia tetapi tak kutemui, ku panggil tetapi tak disautnya. Ini memang bahasa puisi dari kitab Kidung Agung yang bisa diartikan bahwa terjadi penolakan. Salomonya minta, gadis Sulamit pura-pura tidur, dan si Sulamit mau, Salomonya tidak ada.
Ya, jadi bukan cuma Bapak Ibu ya, saya pun juga nanti pas sesi tanya jawab, istri saya bergabung, boleh bertanya juga ya, apakah Pak Jarod sering ditolak atau Bu Jarod yang pengen tapi Pak Jarod nggak ada. Ya, kalau mau tanya, tanya saja, tapi kami pun mengalami penolakan. Sama seperti Salomo. Nah, kita akan belajar kenapa terjadi penolakan. Karena kalau mengerti kenapanya, maka pasti kita bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, kenapa terjadi penolakan? Yang pertama ada beda hormon, yang kedua beda psikologis, yang ketiga beda konsep. Kita bedah satu dulu beda hormon. Keinginan seseorang untuk bercinta itu karena hormonnya. Laki-laki namanya testosteron, wanita namanya estrogen dan progesteron. Nah, hormonnya banyak, ya pengen banyak bercinta. Karena itu supaya tidak terjadi penolakan, maka hormonnya diseimbangkan. Ibunya yang nggak pernah mood, setiap hari kecapean, didik anak-anaknya nakal lagi semuanya, lahir jaraknya cuma 1 tahun keluar, 1 tahun keluar, 1 tahun keluar, wah jaraknya dekatnya mereka jadi berantem terus gitu ya. Nah, maka kita bisa menyeimbangkan hormon. Caranya gimana? Ya kegiatannya yang banyak menolak, kegiatannya dikurangin. Ya, misalnya bapaknya yang sering nolak, ya tiap malam tidur aja ngorok kecapean di kantor. Oh, kalau bisa ya bapak coba kurangi tingkat stresnya, pekerjaannya dikurangi. Ibunya yang nggak pernah ingin, ya coba bapak kerja lebih keras, lalu tambahkan 1 pembantu rumah tangga untuk bersih-bersih rumah, supaya ibunya nggak kecapean. Ya, jadi bapaknya kerja lebih keras, bisa gaji 1 pembantu. Hormon bisa diseimbangkan lewat makanan. Maka bagi yang hormonnya kurang, makanlah makanan yang meningkatkan produksi hormon. Zaman sekarang ini zaman Google, ya, zaman di mana semuanya bisa ditanyakan sama Mbah Google. Ketik aja makanan herbal meningkatkan hormon, gitu ya. Kalau saya menyarankan yang herbal supaya tidak ada efek samping. Kecuali ada masalah impotensi, nah ke dokter supaya dokter yang memberikan resepnya obat, ya. Tapi sebaiknya menggunakan cara-cara yang herbal. Hormon juga bisa diseimbangkan lewat pikiran, ya. Bapaknya moodnya meledak-ledak terus, ya sudahlah Pak, jangan nonton pornografi. Selain itu percabulan, membuat bapak pengen terus. Lah ibunya pengennya seminggu cuma sekali. Bapak nonton film porno terus, jadi pengen sehari 2 kali setiap hari. Kasihan istrinya. Nah, bapak yang libidonya terlalu kuat ini, coba isi pikirannya dengan pendalaman Alkitab, ya. Biar nggak mikir seks terus tuh. Belajar pendalaman Alkitab, kitab Wahyu, kitab Imamat, gitu ya. Itu diselidiki begitu biar wah udah saya yakin nanti pikirannya nggak sama itu melulu. Keseimbangan bisa dicapai sehingga akhirnya bisa sama-sama menikmati, ya. Kalau hormonnya imbang maka menikmati dan menjadi suami istri yang saling merindukan dan bahagia. Karena memang bercinta itu membuat bahagia, bahagia membuat ingin bercinta. Maka kalau orang bahagia, semakin bahagia. Semestinya suami istri itu punya kerinduan yang sama untuk saling membahagiakan. Karena pernikahan adalah komitmen hidup bersama. Sama-sama bekerja, sama-sama melayani, sama-sama cari uang, sama-sama didik anak. Nah, malamnya juga termasuk sama-sama bercinta yang sama-sama dirindukan. Ya, dengan cara menyeimbangkan hormon, menyeimbangkan libido, sehingga kalau toh terjadi penolakan, itu kadang-kadang ya baik penolakan atau pemaksaan. Ya pemaksaan terjadi karena ada penolakan, maka terjadi pemaksaan. Seharusnya hal-hal seperti itu tidak terjadi terlalu sering di dalam pelayanan. Bahkan kalau pernikahannya dicapai keseimbangan kebahagiaan, ya nggak ada lagi yang namanya penolakan dan pemaksaan. Nah, saya berikan quote untuk segmen yang nomor 1, ya, bagian pertama ini. Penolakan hal yang wajar di dalam setiap pernikahan. Kebahagiaan ada jika masing-masing mau memahami dan berusaha mencapai keseimbangan. Ya. Tapi boleh nggak Pak saya kalau sebagai istri lagi nggak mood menolak? Ya boleh, kan menikah tidak meleburkan pribadi. Ya.
Maka kita lanjutkan lagi. Kenapa terjadi penolakan? Karena ada perbedaan psikologis. Secara psikologis, wanita itu untuk bahagia, mencapai puncaknya, butuh waktu yang lebih lama. Ini yang gambar pink ini wanita, titiknya ya dari segi waktu, garis mendatar waktu, garis ke atas keintiman. Maka wanita tuh dicapai lebih lama. Sedangkan wanita laki-laki yang garis biru dia lebih cepat. Secara keintiman, laki-laki nggak usah intim-intim banget, maka kepuasan dicapai. Wanita harus intim banget. Nah, ini kan ada perbedaan antara baik campuran psikologis dan biologis. Secara psikologisnya, wanita butuh waktu intim yang lebih. Nah, makanya harus didahului dengan pendahuluan, atau orang bilang namanya foreplay. Tapi yang paling penting adalah kalau sisi ibunya, dari sisi ibu sendiri, supaya nggak menolak terus, gitu ya. Buanglah hambatan psikologis. Seperti apa? Cuek, apatis, males, kecewa suami, kepahitan sama suami, apalagi benci sama suami. Ya sudah, walaupun belum menopause, itu karena benci suami, ya sudah. Walaupun sel telurnya dilepas terus, diproduksi, tapi tetap jadi tidak pengen bercinta, karena ada kebencian. Sebaliknya juga, ada suami juga nggak pengen, nggak mood dah kalau di rumah. Kenapa? Dia pernah dikhianati, dia pernah diberontak, apa diremehkan, direndahkan. Saya pernah ketemu seorang suami yang ya istrinya yang mengeluh gitu karena suaminya nggak pernah ngajak. Lalu saya ketemu suami itu, Pak, kenapa Bapak nggak pernah ngajak? Pak, saya itu pernah ngasih uang sama istri saya. Itu tak taruh di meja itu sampai 2 minggu, amplopnya nggak disentuh. Karena gaji saya terlalu kecil, jadi istri saya kayak nggak butuh saya. Bahkan yang paling membuat saya betul-betul sakit hati, uang yang saya kasih itu pernah dilempar Pak ke saya. Sejak itu saya tidak bisa terangsang lagi dengan istri saya. Tapi ternyata saya tidak important Pak. Karena waktu selingkuh ternyata saya bisa terangsang. Wow. Karena penolakan yang sampai menimbulkan kebencian, maka terjadi kerusakan psikologis di mana suami tidak bisa tertarik lagi dengan istrinya. Nah, maka karena itu perlu yang namanya membuang hambatan psikologis. Ya, kalau dalam istilah yang lebih rohani ini luka-luka batin gitu ya. Tinggal butuh inner healing, penyembuhan luka-luka batin. Kalau karismatik menggunakan istilah pelepasan. Ya, apapun istilahnya, esensinya adalah luka hati yang perlu disembuhkan kalau hubungan suami istri ada luka di situ. Karena ini akan menjadi kendala yang betul-betul tidak memungkinkan sebuah hubungan intim biologis terjadi kalau ada luka psikologis. Jadi hubungan suami istri itu nggak hanya biologis. Buanglah juga hambatan-hambatan atau selesaikan hambatan-hambatan yang tersembunyi, harapan-harapan yang tersembunyi. Maka yang paling penting adalah membangun komunikasi. Kalau ada harapan-harapan yang tersembunyi itu harus diungkapkan. Maka kalau tadi grafiknya wanita atau istri itu untuk intim butuh waktu yang lebih lama, yang lama itu bukan bertempurnya, tapi ngobrol dulu, bahkan ngobrolnya dari mulai makan pagi, sudah ngobrol yang lucu, yang baik-baik, makasih mah, makanannya enak, aduh aku senang banget nikah sama kamu nih, tidak pernah kelaparan, gitu ya. Pokoknya ucapkan kata-kata yang baik, tabur kata-kata yang baik, itu akan membuat nanti malam istri lebih siap, ya ngobrol dulu, gitu ya. Saya berikan kalimat ya, yang saya dapatkan dari teman. Mengubah masa lalu adalah hal yang tidak mungkin, namun masa depan bisa direncanakan seindah mungkin. Jadi masa lalu ya sudah, ya nggak usah kagum sama mantan berlarut-larut, udah kenyataannya udah putus, kenyataannya udah menikah sama yang satu ini, ya udah dicari sisi positifnya, disyukuri, ya bangun gambar diri seperti sesi sebelumnya, itu termasuk cara membuang hambatan-hambatan psikologis. Saya berikan kesimpulan untuk segmen yang kedua. Pernikahan yang indah ketika dua hati menjadi satu, dan bukan hanya dua tubuh yang berhubungan. Jagalah hati penuh cinta, maka keduanya menjadi indah. Baik relasi ataupun hubungan badan. Ya, keintiman psikologis. Kita lanjutkan lagi. Kenapa terjadi penolakan? Karena ada perbedaan konsep. Maka itulah gunanya kita seminar seperti ini, ya. Kita membahas mengenai konsep-konsep hubungan suami istri. Nah, tentunya kita nilai-nilainya adalah firman Tuhan. Kalau suami istri mau
seminar bersama, maka lama-lama hambatan konsepnya, dari sisi konsep pasti akan hilang. Satu bilang boleh, satu bilang nggak boleh, ya itu bisa terjadi juga menyebabkan penolakan di dalam hubungan suami istri. Ya. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat mengenai menjadi satu daging ini ada di Kejadian pasal 2. Bahkan pasal 1 juga sebenarnya ada ayat yang mengarah ke satu daging, walaupun tidak istilah satu daging, tapi Kejadian pasal 1, 26, 27, 28, firman Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, untuk beranak cucu kan perlu satu daging. Apa sih yang saya mau katakan? Perintah beranak cucu di pasal 1, tentang satu daging dibicarakan di pasal 2. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di pasal 3. Jadi yang saya mau katakan sederhana saja sebenarnya, bahwa melihat kronologi waktu dan firman Tuhan soal hubungan suami istri tadi, maka yang saya mau katakan adalah bahwa hubungan suami istri atau seks itu bukan dari setan, bukan akibat dari jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa pun sudah diperintahkan beranak cucu dan sudah ada ayat mengenai menjadi satu daging. Dan memang baru jatuh dosa di pasal 3. Artinya saya mau memberikan fondasi soal kalau terjadi penolakan karena beda konsep, maka landasan konsepnya adalah seks itu kudus, seks itu dari Tuhan, tapi kudusnya itu di dalam pernikahan. Dan tujuan seks adalah 2, untuk kenikmatan pernikahan dan untuk keturunan ilahi. Ya, untuk keturunan ilahi itu jelas banget bahwa Maleakhi pasal 2, 13, 14 itu firman Tuhan berkata, apa yang dikehendaki dari kesatuan ini? Keturunan ilahi. Nah, kesatuan itu adalah konteksnya membahas pernikahan. Maka keintiman suami istri adalah kenikmatan yang Tuhan sediakan untuk dijalani dalam kehidupan pernikahan yang bahagia. Saya berikan kesimpulan untuk segmen yang ketiga dari pelajaran hari ini. Penolakan ada di dalam semua pernikahan, namun pasangan yang memelihara cinta pasti akan mampu untuk menyesuaikan diri. Nah, rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan hubungan Kristus dan jemaat. Ya, berbicara penolakan hubungan suami istri itu juga terjadi penolakan di dalam pelayanan. Tentu bukan Tuhan menolak kita, ya, tapi ini bukan kita dengan Tuhan, ya mungkin sedikit agak dipaksakan. Jadi sebenarnya bukan kita dengan Tuhan, tapi di dalam hubungan Kristus jemaat, di dalam pelayanan. Maka penolakan juga terjadi dalam pelayanan dan kehidupan. Namun kalau kita malah intim dengan Tuhan, pasti akan mampu menghadapi dengan kuat. Jadi pelayanan itu tidak seindah pernikahan juga, ya, atau pernikahan nggak seindah pacaran, pelayanan nggak seindah yang dibayangkan banyak orang yang pertama kali lahir baru. Namanya gereja dan sinode bagaimanapun juga itu organisasi yang ada di bumi, ya. Apalagi kalau maaf gitu ya, organisasi gerejanya, sinodenya gitu ya, banyak orang yang tidak lahir baru. Saya itu baru dapat konseling gitu ya, seorang jemaat, Pak, saya ini waktu kecil mengalami pelecehan seksual sama pendeta saya. Waktu saya itu masih taman kanak-kanak gitu. Sekarang saya sudah punya anak. Saya jadi mau curhat karena kok sekarang saya ada WL, ada guru sekolah minggu yang masih mengalami. Jadi berlangsung selama 30 tahun. Lalu saya bilang sama yang chatting sama saya baru 2 hari yang lalu ini, ya sudah lapor sama ketua sinodenya. Nah itu masalahnya Pak, dia ini ketua sinodenya. Bisa nggak sinode Bapak bantu? Wah nggak bisa kalau antar sinode. Lalu dia cerita lagi, saya tak komporin, udah lapor polisi aja. Aduh Pak, kami nggak tega untuk lapor polisi. Nah, jadi gereja itu ya bukan membongkar aib gereja ya, tapi tidak semua gereja begitu. Tapi gereja juga ada orang-orang yang jatuh dalam dosa. Kalau dalam dosa seksual aja ada kejatuhan, apalagi dosa-dosa organisasi, di mana terjadi di dalam gereja itu penolakan, ya. Gembala menganiaya pengerjanya, atau istilahnya nih, kalau saya minta maaf lagi ya,
Gerejanya itu kayak gembalanya kayak Saul gitu ya. Lalu ada WL yang berpotensi, pengerja yang berpotensi, itu kayak Daud gitu. Disingkirkan, diuber-uber mau dibunuh. Gitu ya. Wah, itu penolakan bisa terjadi. Bahkan ada yang bilang begini sama saya, Pak Jarod. Itu yang Pak Jarod itu bilang itu benar loh, Pak. Saya itu sampai bingung, Pak. Ini gereja atau partai, Pak? Itu namanya orang itu mau berkarir di gereja itu kayak menjilat atasan ini kayak, waduh, menyodok kanan, menyodok kiri. Ini bukan soal gembalanya, Pak. Gembalanya sih baik, Pak. Tapi dia nggak tahu kalau anak buahnya nggak baik. Jadi anak buahnya ini usrak, sikut, menyikut, jilat, menjilat, tendang, menendang. Itu terjadi. Karena sekali lagi saya katakan, gereja itu juga organisasi di muka bumi. Maka penolakan di dalam gereja itu pasti terjadi. Nah, makanya kalau mengatasi penolakan, kisah-kisah kejadian-kejadian yang membuat Anda atau seseorang merasa tertolak. Ditolak oleh gereja, ditolak oleh organisasi, ditolak oleh atasan rohaninya, itu pasti terjadi. Maka kuncinya adalah intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, pasti dimampukan untuk menghadapi penolakan. Sama juga ketika ada penolakan hubungan suami istri. Nah, sekarang kita lanjutkan. Lalu gimana Pak cara mengatasi penolakan selain memahami penyebabnya? Alkitab itu luar biasa loh, sampai soal begini ada ayatnya. Kidung Agung pasal 5 itu mengenai penolakan. Ya. Lalu kita nggak sebut bahas, tapi Kidung Agung pasal 5 itu perikop yang kedua, itu bahasa puisi mengenai sakitnya ditolak. Kan gadis sulam sudah lepas baju, tapi Salomo nggak ada. Bisa ditafsirkan gadis sulam mengalami penolakan, gitu kan? Lalu sakitnya ditolak ini diungkapkan dalam bahasa puisi. Dalam Kidung Agung pasal 5 perikop yang terakhir. Aku mencari kekasihku, dan aku dijumpai oleh peronda-peronda malam. Karena dia mencarinya itu malam menjelang subuh. Aku cari di mana kekasihku, aku malah dijumpai, ditemui, kepergok sama peronda-peronda. Dan aku dipukuli, aku ditelanjangi. Dipukuli itu ilustrasi bahasa untuk ditolak itu sakit. Aku ditelanjangi itu ilustrasi ditolak itu malu. Ya kan malu kan? Misalnya ibu sudah pengen nih mengungkapkan keinginan, lalu suami nggak mau. Aduh, seorang wanita sudah ngajak ditolak, malunya itu lupa gitu ya. Atau dalam penolakan dalam gereja, Pak saya itu sebenarnya nggak apa-apa sih Pak, nggak dijadwal pelayanan. Tapi kan ini bukan soal nggak dijadwal, Pak. Sudah diumumkan, atau diganti. Nah, kan jadi ada gosip. Ada apa ya? Dia mungkin punya dosa kali. Wah, gosipnya ini yang lebih serem, Pak. Soal diganti, dijadwalnya dirubah, nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau bisa tuh ya dikasih pemberitahuan bahwa diganti karena begini, karena nggak ada penjelasan. Yang ada isu beredar, Pak. Waduh, itu isunya lebih kejam daripada hukumannya. Nah, itu terjadi penolakan juga. Malu rasanya, Pak. Gitu. Gimana nggak malu, Pak? Saya bangga banget mau jadi WL, sampai saya udah cerita sama keluarga saya, apalagi sama pacar saya. Wah, pacar saya bangga dong, Pak, punya pacar jadi WL. Dia sengaja ajak orang tuanya datang di gereja, mau tunjukin nih, pacarku ada jadi WL hari ini. Taunya nggak jadi. Waduh, itu malu saya, Pak, gitu. Jadi banyak cerita-cerita yang kecil-kecil yang mungkin dampaknya tuh nggak disampingi sama pengurus gereja, nggak dibayangkan bahwa terjadi pernik-pernik cerita seperti itu gitu ketika sebuah jadwal itu diganti. Nah, itu juga namanya penolakan. Nah, sekarang gimana cara mengatasi penolakan? Kidung Agung pasal 5, perikop 1 itu ditolak, perikop 2 itu sakitnya ditolak, Kidung Agung pasal 6 itu solusinya, cara mengatasi penolakan. Kidung Agung pasal 6 ayat 2 dan 3. Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke kebun rempah-rempah untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Jadi ini bahasa puisi, ya. Ketika gadis sulam ditolak, dia akan mencari Salomo kemana, gitu ya. Ingat Salomo punya permaisuri banyak, ya, ada 60. Mungkin dia pertama nyari suaminya ini di komplek permaisuri indah. Ya, anggap aja Salomo punya istri kan hampir 1000, ya kan. 60 permaisuri, 80
selir atau gundik, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Jadi bayangkan saya tuh yang permaisuri itu 60 itu di klaster khusus, ya. Komplek permaisuri indah. Nah, selir 80, klaster kedua, tipe rumahnya lebih kecil, gitu ya. Gundiknya, nah, si Gadis Sulam ini mencari di antara komplek permaisuri kok nggak ada, gitu. Dia cari, akhirnya ketemu di mana? Ketemu di kebun rempah-rempah. Salomo lagi menggembalakan bunga bakung, menggembalakan domba di kebun rempah-rempah. Lalu pindah lagi ke tempat kebun bunga bakung, menggembalakan domba. Apa sih artinya? Ya, apa artinya menggembalakan domba di kebun rempah-rempah? Kan Salomo ini anaknya Daud. Salomo raja yang kaya raya, tapi karena Daud itu penggembala domba, mungkin masih punya hobi yang sama dengan bapaknya menggembalakan domba. Cuma jangan bayangin domba murahan gitu ya. Anjing itu yang 100 juta juga ada. Jadi tafsiran saya, Salomo ini walaupun raja besar luar biasa, mungkin punya domba-domba unggulan peliharaan raja. Nah, itu digembalakan di kebun rempah-rempah. Apa artinya? Artinya mencoba mengatasi penolakan dengan menyalurkan komitmen pada kegiatan yang positif. Ya, menggembalakan domba itu kan kegiatan yang positif. Jadi kalau ditolak, jangan malah istri diperkosa, gitu ya. Kalau dalam pelayanan sebagai pengerja, sebagai anak buah ditolak, pendetanya dimaki-maki, dijelek-jelekin, itu namanya menolak dengan kalimat-kalimat dan perbuatan yang negatif. Ketika ditolak, maka Salomo ini bingung dia, ya kan? Kenapa saya bilang bingung? Nah, dia membawa dombanya ke kebun rempah-rempah, itu artinya dia bingung. Membawa domba ke kebun rempah-rempah, itu artinya Salomo linglung. Kenapa? Karena domba tidak doyan daun rempah-rempah. Di sini yang dari Sumatera Utara, mungkin ada yang dari Brastagi, Balige, Sidopuan, dari tebing sana, ada yang punya domba, coba bawa ke kebun jahe, Sereh, Lengkuas gitu. Makan nggak dia daun jahe? Begitu makan daun jahe, mungkin dia akan pedes. Nah, kegiatan Salomo membawa dombanya ke kebun rempah-rempah ini dijumpai, dilihat oleh si Gadis Sulam. Dia cari ke tempat kompleks permaisuri, kuda bagalnya Salomo nggak diparkir di situ. Ya, kalau dulu kan kuda bagal gitu ya, kereta kencana, bukan Mercy, bukan Jaguar, bukan Rolls Royce. Ke kompleks selir nggak ada juga. Kemana sih? Wah, pagi-pagi malah ketahuan Salomo bawa dombanya ke kebun rempah-rempah. Akhirnya Gadis Sulam berkata begitu tadi dalam ayatnya, kekasihku, kepunyaanku, aku kepunyaan kekasihku yang menggembalakan domba di kebun rempah-rempah. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang menggembalakan domba di tengah bunga bakung. Jadi setelah ke kebun rempah-rempah, dia ke kebun bunga bakung. Sama juga, domba mana ada yang doyan bunga bakung. Kalau misalnya aja nih, beradik-adik, Gadis Sulam ini menemukan Salomo tuh kendaraannya diparkir di permaisuri. Kira-kira Kidung Agung pasal 6 ayat 2 itu bunyinya gimana ya? Kekasihku kepunyaan, aku kepunyaan kekasihku, tapi kekasihku kepunyaan bersama. Dasar lo laki-laki, gitu ya. Kalau si Gadis Sulam menemukan Salomo kendaraannya diparkir di permaisuri yang lain. Tapi Gadis Sulam tidak menemukan Salomo pergi ke permaisuri yang lain, walaupun itu haknya dia. Tapi kan Salomo ini memang pernah janji ya kepada Gadis Sulam bahwa dia hanya mencintai Gadis Sulam. Walaupun akhir hidupnya Salomo jatuh kepada banyak istri dan bahkan istri yang lain membawa dia pada penyembahan berhala. Tapi dari Kidung Agung pasal 6 tadi ada jangka waktu tertentu di mana Salomo itu setia dengan yang satu ini. Dan kesetiaan waktu ditolak itu tidak malah pergi ke yang lain, justru Gadis Sulam akhirnya berkata, aku kepunyaan kekasihku, kekasihku kepunyaanku, aku kepunyaan kekasihku. Artinya apa? Artinya Gadis Sulam ini malah tambah cinta sama Salomo. Maka nanti dalam episode selanjutnya, kita akan temanya adalah kalau berhasil mengalami penolakan, itu namanya gairah puber kedua. Kira-kira gitu aja ya. Atau temanya nanti kita berikan, temanya adalah gairah suami istri. Nah, itu nanti Kidung Agung pasal 7 ya, kita simpan dulu. Tapi dari ayat ini paling enggak ada sebuah cerita bagaimana Salomo mengatasi penolakan justru dengan menggembalakan dombanya, ya, hobi yang positif. Maka kita simpulkan dulu.
Penolakan membuat hati tidak nyaman, namun berjuanglah sampai jangan sampai melukai hati. Percaya semuanya akan indah pada waktunya. Jadi kalau suami itu ditolak, dia menguasai diri, itu membuat istri makin cinta. Ya, ketika Salomo ditolak, dia menguasai diri, maka dia si gadis sulap makin cinta. Nah, saya berikan penutup untuk arti rohaninya. Setelah itu kita masuk sesi tanya-jawab. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Demikian juga, ya, Tuhan tuh mengizinkan terjadi. Ditolak, bahkan mungkin kalau yang penolakan yang keras tuh dicopot dari jabatan, gitu ya. Wah, nggak di jadwal khotbah. Itu tujuannya supaya kita naik kelas, makin serupa dengan Tuhan Yesus, ya, serupa dengan Kristus. Kalau berbicara penolakan di dalam pelayanan, maka mungkin saya ini yang paling banyak mengalami. Saya tahun 82 menjadi orang Kristen karena sebelumnya bukan orang Kristen. Dan saya merasa saya mendapat sesuatu yang, waduh, Tuhannya nyata, kesembuhan terjadi. Saya menjadi ketua persekutuan di kampus. Tahun 82 tuh Maurice Lulo datang ke Indonesia, nggak tahu datang yang keberapa. Tapi yang pasti waktu itu gerakan karismatik presenter itu belum banyak. Jadi ketika kami mengalami kepenuhan roh, saya, Pak Wiryo Hadi, ya, almarhum Pak Fuksi, itu kami satu tim. Waduh, kami dianggap sesat, lalu dosen agama dari persekutuan di IPB ya membuat pernyataan bahwa saya, Pak Fuksi, Pak Wiryo Hadi itu, Pak Fuksi almarhum, nggak boleh melayani di kampus. Disingkirkan, dianggap sesat, lah mengalami penolakan. Lalu kami di gereja, masuk gereja jadi ketua kaum muda. Karena gereja saya cukup ortodok, begitu saya aktif di persekutuan, presenter, nggak boleh naik mimbar. Wah, itu ngalami. Belum lagi tahun 90, pindah ke Jakarta, gabung satu gereja, baru satu cabang, masih kecil. Saya jadi ketua misi, ketua pemuda, ketua damai anak, gereja berkembang, gitu ya. Pernah ngalamin lagi, ya. 4 tahun nggak boleh khotbah. Pokoknya ceritanya panjang. Tapi yang pasti, saya tidak memberontak, saya tidak membangkang, saya tidak membuka gereja sendiri. Ya. Kalau di Medan, ya sekarang kan gebalanya Pak Edi Prayitno, ya. Dulu Pak Bambang Yonan. Sebelum Pak Bambang Yonan, itu ada Pak Petrus Onggo. Jadi sejak masih malah belum Pak Bambang Yonan, masih berupa ruko ini, GBI belum Medan Plaza, masih di ruko gitu ya. Saya sudah ke Medan itu karena dulu kan ketua misi dalam negeri gitu ya, khotbah di sana. Nah, makanya kalau Pak Bambang sekarang menjadi penasehat atau menjadi gembala senior namanya, atau itu Pak Bambang tahu banget tuh cerita saya gitu ya, gimana mengalami masa-masa penolakan. Tapi beliau juga tahu betul bahwa saya adalah orang yang komitmen ya sampai hari ini. Tidak pindah gereja, tertanam, karena itulah yang membuat karakter saya terbentuk. Ketika mengalami penolakan, tetap setia, justru akhirnya dipulihkan, maka sampai sekarang itulah yang membuat sebenarnya punya hubungan baik dengan semua gereja, dan terlebih lagi adalah karakter saya diproses melalui penolakan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih, dan kita akan masuk di dalam sesi tanya-jawab. Ya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih buat Pak Jarod yang sudah membagikan firman Tuhan buat hari ini. Ya. Dengan tema hari tentang penolakan. Baik, bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Ya, silakan. Nanti speakernya langsung diaktifkan ya, Bapak Ibu. Ya, ada yang mau bertanya? Dalam hal seksual atau psikologis atau perilakuan? Penolakan secara psikologis atau perlakuan. Ya, pasti ya. Kamu mau jawab dulu ya? Ya, jadi penolakan itu kan misalnya anak nggak didengarkan, itu aja juga penolakan ya. Kalau ini antara orang tua anak, kalau suami istri. Penolakan itu gimana seseorang merasa ditolak ya, dalam arti misalnya usulnya nggak pernah didengar, kalau ngomong direndahkan, baru usul dibentak, minta waktu nggak disediakan, itu juga itu penolakan yang
intinya seseorang merasa ditolak itu kan karena nggak didengarkan, nggak diperhatikan, nggak pernah dipuji, selalu disalahkan. Itu adalah penolakan. Jadi penolakan psikologis itu ada ya, terutama lewat perlakuan-perlakuan. Bahkan biasanya begini, kalau yang menolak untuk hubungan suami istri ya, biologis, itu istri, biasanya istri itu menolak hubungan suami istri karena dia mengalami penolakan psikologis sehingga cintanya tidak bertumbuh. Ya, itu kalau menurut saya. Mungkin istri mau nambahin soal penolakan? Apa yang dimaksud dengan penolakan yang lebih oleh seorang istri, seorang wanita? Iya, kalau istri ngomong nggak didengar gitu, atau ngomong didengar tapi sambil lihat HP, itu juga udah penolakan sih. Cuman ditumpuk. Lama-lama moodnya habis, nah waktu malam diajak, istri udah nggak kepengen, ya kenapa moodnya udah habis gitu, habis dari sepanjang pagi sampai malam nggak didengerin, itu sudah bentuk penolakan. Iya, kan beda kan konsepnya penolakan. Kalau laki-laki kan mikirnya saya tuh ditolak terus sama istri saya gitu. Kenapa gitu? Lah ibunya juga ditolak terus gitu. Coba yang wanita lebih banyak merasakan penolakan kalau secara perasaan dia diabaikan. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak tentang penolakan. Baik, hari ini yang dari Zoom ada yang mau bertanya tentang penolakan, silakan. Ya, di sini ada pertanyaan dari Pak Bram Ginting. Sedikit melenceng Pak untuk hubungan dengan keluarga besar yang sampai dengan sekarang masih ada penolakan. Bagaimana cara kami bersikap? Penolakan dari keluarga besar. Ya, keluarga besarnya. Ya, kalau memang keluarga besar menolak gitu ya, kitanya yang jangan menolak ya, dalam arti yang bisa menyembuhkan luka itu bukan kita menunggu mereka menerima kita, tapi kita yang harus memulihkan luka-luka akibat penolakan itu dengan cara misalnya merasakan kebaikan Tuhan, ya, lalu kita menikmati kebaikan Tuhan, kan hati kita pulih gitu ya. Ya sudahlah, mereka nolak nggak apa-apa, yang penting Tuhan menerima saya, pasangan juga menerima saya, itu bisa pulih. Lalu yang kedua, coba memahami kenapa kok sampai ditolak. Mungkin sudut pandangnya kan ada yang berbeda gitu ya. Coba memahami lah. Mungkin karena perbedaan budaya atau perbedaan harapan ya. Keluarga berharap nih mertua menantu nih harusnya begini ya. Coba itu dimengerti. Lalu kalau bisa penuhi, kalau nggak dipenuhi ya berbuatlah baik ya. Apa yang biasanya kan ada ya, kasih hadiah lah, kasih perhatian lah, lama-lama nanti keluarga akan merasakan kebaikan, bisa menerima kembali. Ya, mungkin saya tambahkan, biasanya terjadi penolakan oleh keluarga besar atau marga itu bisa diperparah, misalnya ya beda marga, jadi dalam di Batak beda marga. Kalau kami, saya Jawa, istri Tionghoa. Lalu di keluarga, misalnya keluarga saya ya. Saya dari Solo, di mana di Solo itu kalau Bapak Ibu tahu pernah ada kerusuhan anti India, kerusuhan anti Cina tahun 90, 92, sebelum 98 yang nasional. Jadi di keluarga saya pun ada yang tidak suka saya menikah dengan istri saya, gitu ya. Kalau di keluarga istri saya malah ajaib, biasanya yang penolakan dari yang pihak Tionghoa ini enggak, justru mereka tidak keberatan secara suku, tapi sempat was-was kalau saya ini masih okultisme, punya jimat itu. Nah, jadi sempat di keluarga saya sendiri itu ya tidak menolak secara terang-terangan, tapi kayak perlakuan dari adik-adik saya terhadap istri saya itu kayak kurang welcome gitu ya. Nah, sempat hal ini malah justru saya memperparah. Saya memperparah keadaan dengan misalnya kalau saya ngasih uang ke ibu saya, ke adik saya, itu saya sengaja bahkan dengan pesan. Jangan sampai istri saya tahu ya. Gitu. Jadi akhirnya mereka mikir, oh istrinya Mas Jarod pelit gitu. Nah ini saya sempat terjadi sehingga
penolakan malah makin kuat. Lalu akhirnya ketika sadar, kita sepakat kita ganti kebijakan. Saya bilang sama istri, kalau ngasih ke ibu, ke adik-adik, kamu yang ngasih. Gitu. Dan dia pinter sih. Waktu kasih ibu saya ditambahin lagi. Gitu. Jadi istilahnya dengan kebaikan gitu ya, bukan hanya uang sebenarnya. Istri saya ngasih blender, ngasih ibu saya juicer, ngasih pisau yang bergerigi. Dulu kan istri saya kerja di perusahaan retail di Indonesia yang banyak produk impor. Jadi ya dengan menabur kebaikan. Dengan singkat cerita, dengan cara seperti itu ya itulah cara yang memang paling baik gitu ya, cara paling gampang ya menabur kebaikan. Dan itu nggak cepet loh ya, nggak cepet. Waktu adik saya dulu pernah masih ada yang kena narkoba dan untuk proses kesembuhan itu ya kita bawa ke Jakarta. Nah, itulah yang membuat mereka benar-benar akhirnya benar-benar ngerti bahwa kita suami istri itu sehati mengasihi mereka. Ya, sampai akhirnya adik saya pulih dari narkobanya, menikah, bisa punya pekerjaan, punya rumah. Itu ada bagian dari kita yang kita lakukan kepada mereka. Jadi kita suami istri sehati mengasihi keluarga asal. Ketika keluarga asal merasakan bahwa kita suami istri sehati mengasihi mereka, maka penolakan itu cepat atau lambat gitu ya. Tapi jangan juga berharap cepat ya. Kalau kita pakai kisah Daud itu kan Daud sampai Saul mati itu dibenci terus itu. Tapi kan ya itu kalau Daud kan memang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi Daudnya tidak sakit hati. Nah, yang penting kitanya jangan sakit hati menghadapi penolakan. Anggap aja ini sebagai proses untuk mendewasakan kita menuju keserupaan dengan Kristus. Ya, makasih. Pak Tim, audionya masih nggak bunyi? Ya. Oh ya, sorry Pak. Bagaimana cara mengobati dan melupakan luka hati Pak terhadap pasangan? Luka hati terhadap pasangan. Iya. Ya, luka itu memang butuh waktu untuk sembuh ya. Kalaupun memang sudah sembuh, mungkin masih ingat sakitnya waktu terluka ya. Jadi memang satu butuh waktu. Yang kedua, kita nggak bisa mengharapkan pasangan untuk minta maaf. Justru makin mengharapkan, makin sakit. Kok nggak minta maaf sih? Padahal dia yang salah. Nah, masalahnya dia nggak merasa salah. Oh, lebih sakit lagi. Jadi, kalau yang terluka kita, lebih baik kita yang berusaha dan menyembuhkan luka itu ya, supaya kita bisa move on. Kalau enggak, kita terus dengan luka itu akhirnya bisa busuk. Ya, menjalar, lukanya kecil, makin besar, makin menanah, merusak semua kehidupan kita. Kita nggak bisa move on. Jadi, intinya adalah kita sendiri yang harus ambil keputusan. Saya mau luka ini sembuh. Ya. Caranya gimana? Rasakan kebaikan Tuhan, dekat sama Tuhan, itu bisa memulihkan. Ya. Lalu coba melepaskan pengampunan. Oh, mungkin dia melukai saya nggak sengaja, atau kalaupun sengaja, ya dia belum bertobat. Kita doakan, kasihan kalau dia nggak bertobat nanti masuk neraka. Jadi ada belas kasihan malahan. Ya. Kok suami saya jahat amat sih? Tuhan tolong supaya suami saya itu nggak jahat, supaya mulutnya nggak kasar, supaya dia bertobat. Jadi ada belas kasihan. Ya. Lalu yang ketiga, setelah mengampuni, ya coba move on ya. Belajar bahwa ini kalau diizinkan Tuhan mendatangkan kebaikan. Mungkin saya diajar lebih sabar, ya mungkin saya diajar lebih hati-hati, ya karena ketipu bolak-balik ya harusnya hati-hati. Jadi ada banyak poin-poin yang bisa untuk memulihkan luka-luka kita. Ya, memang tidak mudah kalau dilukai belum sembuh, udah dilukai lagi, belum sembuh, dilukai lagi. Pak, saya itu dilukainya tiap hari, Pak, gitu. Ini bukan gimana menyembuhkan, Pak. Ini mau dilukainya, di hati saya ditusuk-tusuk tiap hari dengan kata-kata kotor, dengan maki-maki. Nah, memang itu memang repotnya kalau menikahi setan, ya begitu ya. Jadi, saya berikan istilah menikahi setan itu maksudnya menikahi orang yang belum lahir baru, belum bertobat. Itu juga namanya konsekuensi pernikahan. Nah, tadi seperti istri tadi katakan, kalau pasangan melukai lalu dia ada yang tidak minta maaf, tapi sebenarnya dia tidak mengulangi lagi. Beberapa laki-laki itu berpikir begini, enggak perlu minta maaf lah. Perkataan itu ya nggak penting. Yang penting perbuatan. Yang penting saya nggak mau mengulangi lagi. Saya minta maaf dengan perbuatan saya. Ya dia
dia tidak minta maaf, tapi sebenarnya dia sudah minta maaf. Nah ini udah jauh lebih baik karena dia nggak mengulangi lagi. Ibu harus ampuni, walaupun memang bagi ibu, bagi wanita, perkataan minta maaf itu penting. Tapi banyak laki-laki tuh yang penting saya berubah gitu. Yang lebih berat lagi kalau yang tadi memang dia nggak berubah, memang dia nggak merasa bersalah. Jadi dia melakukan itu terus-menerus tanpa merasa bersalah gitu. Bahkan mungkin bagi ibunya, katakanlah dia merasa dilukai gitu loh. Bapaknya nggak merasa melukai gitu. Dan bahkan merasa, bapaknya ada yang berpikir begini. Nah, istri saya itu betul-betul salah. Maksudnya saya nggak harus marah. Dia yang harus berubah gitu loh ya. Itu hatinya terlalu sensitif, dikit-dikit luka hati. Aduh, itu dia harus berubah, itu dia yang harus berubah, bukan saya gitu. Jadi kalau model begini saudara, yang satu merasa dilukai, yang satu merasa nggak melukai, bahkan dia merasa dia menasehati yang seharusnya. Wah, ini nggak ada ketemunya. Jadi menurut saya begini, dalam kondisi-kondisi ekstrim seperti ini memang ya istri perlu, yang merasa dilukai tadi ada benernya juga, perlu belajar untuk tidak sensitif, perlu belajar untuk lebih tabah. Kalau memang ada dari dirinya pihak yang salah, supaya nggak dilukai terus, karena dilukainya itu karena emang ada kesalahan berulang-ulang. Nah, itu kan juga memang harus ada sisi timbal balik gitu ya. Sehingga memang pernikahan itu keputusan untuk tinggal bersama, begitu sudah tinggal bersama, maka masalah ini dihadapi. Kalau yang dihadapi betul-betul memang benar-benar, Pak, betul-betul salah, Pak, kasar, kurang ajar, melukai terus. Nah, maka nggak ada pilihan lain selain membuat dia lahir baru. Membuat dia bertobat dengan proses yang panjang. Dengan mulai mendoakan secara khusus, puasa secara khusus buat pasangan, supaya nanti pasangannya dengar firman dan dia bertobat. Ini kayak diambil sebagai sebuah langkah pelayanan. Ini pasangan saya ini adalah pribadi yang saya mau bawa ke surga dan sekarang membangun jembatan dengan berbuat baik. Wah, itu kalau sampai pasangan berhasil dimenangkan, itu saya mau katakan bahwa upahmu besar di surga. Itu paling susah, itu bikin tobat pasangan, ya, merubah menjadi pasangan, menjadi lahir baru, percaya Tuhan. Itu kalau sampai berhasil, betul-betul saya katakan itu upahnya besar di surga. Ya, Tuhan memberkati. Ini ada yang mau bertanya dari Zoom ya, Bapak Bram Ginting. Silakan ya. Pak. Bram Ginting, oke. Bram Ginting, ya silakan Pak. Oh iya. Shalom. Ya. Jadi kan Pak, tadi kami sempat bertanya bagaimana untuk hubungan keluarga besar yang sampai sekarang masih ada penolakan gitu kan. Ya. Jadi bisa saya cerita sedikit. Penolakannya itu gini Pak, saya kan dari basicnya saya Muslim. Jadi basicnya saya Muslim. Mungkin waktu kami menikah, keluarga saya itu ada cekcok lah sedikit gitu, belum bisa menerima gitu, karena saya pindah kan. Gitu. Mungkin dari keluarganya suami, karena dari keluarganya suami mungkin ada kepahitan yang mengingat masalah waktu kami menikah gitu kan, mengingat keluarga apa yang diperbuat dari keluarga saya gitu. Nah, sampai kami berumah tangga udah 5 tahun. 5 tahun jalan 6 tahun gitu kan. 5 tahun sampai 6 tahun. Akhirnya di 3 tahun pernikahan, saya memulai komunikasi sama keluarga saya gitu kan. Tetapi dari pihak keluarga laki-laki, dari pihak keluarga suami masih menolak karena nggak ingat rupanya apa yang dilakukan keluarga saya waktu kami mau menikah gitu. Nah, sampai detik sekarang nggak punya titik temu gitu. Jadi kan Pak, di satu sisi apapun ceritanya itu kan memang keluarga saya dan saya harus menghormati. Di satu bukan saya Pak, kami harus menghormati gitu. Di satu sisi mertua saya juga harus kami hormati gitu. Dan bagaimana solusi gitu, bagaimana solusi dari
Bapak, bagaimana solusi dari Bapak, cara kami bersikap di kedua belah pihak. Oke, ya. Kalau saya, saran saya pertama justru untuk keluarga suami ya, karena ibu kan tadinya bukan Kristen, lalu pindah Kristen. Nah, memang banyak dari agama lain ketika anaknya pindah Kristen karena menikah, wah udah ada yang dikucilkan, ada yang diusir dari rumah, ada yang dianggap Kristen ini sesat, kafir, dan segala macam. Nah, ucapan-ucapan seperti itu harus dimaklumi karena memang latar belakang pemahaman dari sisi yang lain gitu ya. Bahkan ada yang dicampakkan, ada yang nggak dihadiri pernikahannya. Nah, justru saran saya kepada yang keluarga bapak yang Kristen, menghadapi hal-hal seperti ini harus benar-benar justru dengan kebaikan karena kalau enggak ntar kan jadi kayak sama aja Kristen sama yang lain. Jadi gini, kalau menurut saya ceritakan atau rayu gitu ya, memberikan pengertian kepada keluarga yang justru yang seiman dengan kita bahwa kalau sampai nggak separah dikucilkan, nggak dihadiri, ya itu jangankan seandainya nih malah dulu pernikahannya tuh kayak nggak direstui, orang tua nggak hadir, adik kakak nggak hadir, itu pun nggak boleh terluka, ya nggak boleh kepahitan, nggak boleh luka hati. Kalau sekarang sudah direstui itu aja harus disyukuri. Jadi supaya menurut saya gini, ini kesempatan sebenarnya lewat konflik itu kesempatan justru sebenarnya menjadi contoh ya, jangan sampai malah nanti yang dari pihak yang kita yang beragama Kristen, misalnya yang mereka mau baik-baikan, kita nggak mau baik-baikan. Wah itu sebenarnya jangan sampai terjadi ya. Jadi ketika ada lintas suku, lintas agama, maka sebenarnya kita harus benar menunjukkan sikap-sikap yang jauh lebih baik ya. Kalau saya menyarankan sih seperti itu. Mestinya kita nggak bisa mengharapkan yang tidak seiman dengan kita untuk menunjukkan perilaku-perilaku yang seperti kita imani. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu berdua benar-benar sepakat dulu, lalu mulai doa puasa, lalu mulai berbicara kepada keluarga suami. Nah, tapi ada cara-cara triksnya sebenarnya merukunkan dua keluarga. Ini termasuk bukan hanya kalau beda agama ya. Misalnya katakanlah orang tua dengan mertua, atau adik dengan ipar, dan sebagainya. Maka cara mendamaikan itu mulailah menabur gini. Waktu kita ketemu orang tua, mulailah bercerita mengenai kebaikan mertua. Waktu ketemu mertua, maka si orang tua, ya, jadi kita mulai lempar kebaikan sana, kebaikan sini. Kalau bisa memang ada cerita sedikitnya. Misalnya gini, kita pergi ke orang tua, lalu orang tua nanyain, gimana mertuamu, gimana begini kesehatannya. Nah ini kan betul-betul terjadi ya, bukan ngarang ya. Nanti pas ketemu orang tua, Pak, sana menanyakan lo keadaan Bapak, mereka tuh perhatian gitu ya. Atau misalnya pas kita pergi ke orang tua, lalu orang tua benar-benar titip nih oleh. Nah itu kayak bumbu-bumbu yang memang benar terjadi, yang untuk ditaburkan. Tinggal sekarang kalau misalnya kebalik keadaannya, misalnya malah yang orang tua ibu yang beragama Muslim yang malah pengen pulih, pengen baik, wah udah ya datengin aja untuk dibawa cerita-cerita kebaikannya itu untuk dibawa pergi ke mertua dan menceritakan mengenai kebaikan orang tua. Nah, yang bercerita bisa si anak kepada orang tuanya. Kadang-kadang kalau kita berhubungan dengan mertua kan susah. Jadi yang bercerita bisa si anak kepada orang tuanya. Tapi kalau menurut saya sampai sekarang dari keluarga sisi ibu paling nggak sudah merestui pernikahan ini, ya itu sudah sebuah langkah maju justru dari kita pihak keluarga yang seiman dengan Kristen yang harusnya menunjukkan sikap-sikap yang jauh lebih bersahabat supaya mereka tahu dunia kekristenan itu penuh kasih gitu ya. Itu menurut saya perjuangannya dimulai dengan yang kita bisa ajak bicara. Ya, tapi kalau misalnya malah yang keluarga ibu yang menunjukkan kebaikan, Pak, itu mah mujizat menurut saya sebenarnya ya. Di luar yang kita harapkan malah justru mereka yang baik, ya itu bisa aja ya. Mungkin dari situ dulu, ya. Pak, baik. Pak Bram Ginting sudah diberkati ya lewat jawabannya. Terima kasih. Baik, yang di Zoom ini ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ya. Ya, ada yang mau bertanya?
Iya, saya akan lihat. Oke, ada? Baik, kalau belum ada pertanyaan dari pihak Zoom, ini ada pertanyaan ya Pak. Pertanyaannya adalah, penolakan dalam hal kekerasan fisik atau KDRT, apakah boleh lapor ke polisi Pak? Ya, kalau sudah menyangkut nyawa, boleh sih lapor. Cuman tetap harus pertimbangkan, ini pasangan kan, misalnya suami yang KDRT, ini kan bapaknya anak-anak gitu ya. Kalau sampai di penjara, resikonya bagaimana? Gitu. Nanti anak-anak akan, oh papanya di penjara karena mama yang lapor polisi. Serba salah sih, memang itu semua harus dipertimbangkan ya. Atau misalnya papahnya ya itu kalau dilaporin polisi nanti nggak bisa kerja lagi ya, keuangan rumah tangga bagaimana ya, memang semua harus dipertimbangkan. Tapi kalau benar-benar sudah menyangkut nyawa, sebaiknya sih kalau sebelum lapor polisi, ibu yang pasangan ini yang pindah menyelamatkan diri ya. Tapi kalau tetap dikejar mau dibunuh baru lapor polisi. Mungkin itu. Ya, kalau KDRT-nya fisik seperti tendang, tempeleng, pukul pakai barang gitu ya. Mungkin sebelum lapor polisi itu langkah pertama tuh melarikan diri dulu, dapat menyelamatkan ya. Kan, tapi Alkitab kan berkata Pak, kalau ditempeleng pipi kiri berikan pipi kanan. Ya itu kalau ditempeleng, bukan kalau ditendang atau digebukin gitu ya. Jadi kalau ditendang digebukinya sampai membahayakan nyawa, maka tentu boleh menyelamatkan diri, dalam arti misalnya pulang ke rumah orang tua, ke rumah adik ya. Pisah sementara. Kalau sampai itu membahayakan. Nah, pisah sementara ini bisa sehari, 2 hari, bisa seminggu, 2 minggu. Kalau parah banget bisa sebulan, 2 bulan, ya. Dan sambil waktu memisahkan diri tadi, menyelamatkan, ambil doa puasa, ya. Kalau misalnya nanti pasangan atau suami ini minta balik gitu ya. Nah, itulah saatnya minta syarat. Aku sayang kamu, aku mengasihi kamu, tapi tentu aku nggak mau terluka, ya. Karena saya kan juga takut. Jadi itu bisa kayak waktu minta balik, minta syarat. Pernah Pak, dengan cepat itu balik, tapi KDRT-nya diulangin lagi gitu ya. Ya diulangin lagi, melarikan diri lagi, menyelamatkan, namanya nyawa terancam gitu ya. Dan lapor polisi itu seperti kayak benar-benar alternatif terakhir kalau benar-benar merasakan bahwa bukan KDRT lagi, tapi kebencian dan ancaman pembunuhan. Nah, itu lapor polisi. Kalau di luar negeri, KDRT yang membahayakan nyawa, mereka kebanyakan malah langsung lapor polisi, dan polisi akan memberikan bench, ya, jarak. Jadi misalnya dipisahkan, ya, mereka lapor polisi akan dikasih pisah rumah, misalnya suruh balik ke rumah orang tuanya atau beda kos. Nanti kalau di mall ketemu dalam waktu jarak yang dekat, itu ada nomor spesial yang bisa dipencet ke polisi dan polisi akan hadir. Makanya misalnya dekati dalam jarak 5 meter dan mulai maki-maki, udah dia langsung pencet call, emergency call tertentu yang memang diizinkan, itu dengan cepat orang akan ada penolong yang bisa mendatangi lokasi itu. Nah, kenapa saya katakan lapor polisi itu adalah alternatif terakhir? Karena kalau sudah lapor polisi itu jarang yang bisa pulih atau menjadi baik gitu ya. Biasanya bertambah parah, karena mati gini, hubungannya pasti rusaknya bertambah parah. Karena kalau polisi laporin polisi, lalu sampai bukti-bukti KDRT-nya ini adalah pidana, gitu kan polisinya tangkap, kan suaminya pasti ditangkap, masuk penjara, katakanlah di penjara berapa? Setahun. Nah, begitu keluar 6 bulan. Keluar dari penjara ini harapannya bertobat berubah gitu ya. Tambah jahat, malah ibu dicari lagi. Jadi memang lapor polisi ini harus alternatif terakhir kalau itu sampai menyangkut nyawa. Bahkan sebenarnya kalau menyangkut nyawa pun, daripada lapor polisi lalu nanti di penjaranya kan nggak seumur hidup. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, begitu dia keluar, nyari ibu dengan kemarahan yang lebih gitu ya. Maka kalau menurut saya lebih baik ya memisahkan diri, ya, melarikan diri, itu mungkin masih yang terbaik ya daripada lapor polisi ya. Kecuali kalau gini, lapor polisi dia ditangkap lalu di sana bertobat, ya itu cerita yang lain lagi. Tapi kalau di luar negeri ya, budaya di luar itu wajar banget dan banyak banget orang namanya ngalamin KDRT itu lapor polisi. Di Indonesia ini yang masih ya banyak hal sih, karena faktor budaya, istrinya nggak berani melaporkan, lalu yang dilaporkan malah tambah ngamuk, atau jadi banyak hal yang
mungkin secara ini masih belum siap. Tapi sebenarnya kalau sampai menyangkut nyawa itu boleh sih ya. Itu bisa sebagai alternatif yang terakhir. Ya, Tuhan berkati. Baik Pak, ini ada pertanyaannya. Bagaimana solusinya supaya pasangan suami istri bisa bersatu kembali dari percekcokan atau perbedaan pendapat, Pak? Pendapat cocok. Ya, cocok. Iya, gimana supaya bersatu? Ya, harus salah satu ngalah ya. Namanya cekcok, harus salah satunya cok. Jadi cok. Kalau tetap pakai pendapatnya masing-masing nggak mau ngalah ya nggak akan bisa bersatu. Jadi salah satu ngalah, yang waras yang ngalah. Ya. Yang lebih rohani yang lebih dulu ngalah. Ya, kalau semua pernikahan pasti ada cekcoknya ya, karena nggak ada di dunia ini kan nggak ada orang yang sama. Memang waktu kita pacaran dulu kan sudah mencari yang sepadan, yang artinya sebanyak mungkin persamaannya. Kita yang paling hobinya sama, suka jalan-jalan, suka begini, suka itu, wah kayaknya cocok banget itu ya. Dicari yang sebanyak mungkin persamaannya. Begitu ketemu dan menikah, pasti menjumpai banyak perbedaan. Itu sudah pasti karena tidak ada orang yang sama di muka bumi ini. Beda temperamen dasar, beda foto karakter, satu suku, beda ekonomi, satu ekonomi, beda pendidikan, sama pendidikannya, beda kecenderungan perilaku. Wah, pokoknya yang namanya suami istri itu pasti perbedaannya banyak sekali. Ya, ada perbedaan. Nah, perbedaan itu tentu akan menjadi cekcok. Nah, sekarang mengatasi cekcok itu kalau jangka panjang, memang harus memahami perbedaan. Ya, baik perbedaan dari sisi temperamen dasar, foto karakter, DISC, kecenderungan perilaku, perbedaan latar budaya, tapi itu butuh waktu untuk memahami perbedaan. Kalau jangka pendek, begitu cekcok, sudah yang satu ngalah, jangan marah di hari yang sama, di waktu yang sama. Kalau yang satu lagi marah, satunya diem aja, ada diem. Karena kalau ikut membantah, bantahnya itu jadi peluru tambahan untuk bantah lagi. Kamu tuh begini, lah kan saya begini, wah gitu. Jadi begitu dapat kalimatnya ditambahin, dibalik lagi untuk nyerang. Begitu marah, yang dimarahin diem. Dia kehabisan peluru, gitu kan. Mau ngomong apa lagi, semuanya udah diomongin, gitu. Tapi kalau dijawab, udah jawabannya itu untuk kayak dapat ide baru untuk nyerang balik. Makanya kalau cekcok, gitu, karena cek sama cok. Coba cek sama diem, ya cek toh, ya cok sama diem, ya cok toh, gitu kan. Makanya supaya nggak cekcok, kalau satunya cek, satunya diem, kalau satunya cok, satunya diem, gitu ya. Nah, begitu diem sampai dia habis ngomongnya, gitu ya. Udah, biar dia diem aja, udah. Nah, nanti sudah makan, sudah tidur, udah lewat hari. Ya, yang disadarkan Tuhan duluan yang minta maaf. Jadi misalnya suaminya yang marah-marah ini ya, dia yang marah-marah lagi. Ya, salahnya 50 poin. Sudah marah, kasar, kata-katanya negatif lagi gitu ya. Tapi dia marah itu karena ibu masaknya telat. Ya, makanannya terlambat gitu. Nah, terlambat pun ada alasannya sebenarnya. Karena ibu yang tadinya biasanya masak sekarang ditambah harus mendampingi anak belajar karena anak belajarnya di rumah. Ya dulu kan di sekolah, sekarang di rumah. Jadi mau nggak mau ibu dapat tambahan baru, pekerjaan jadi guru les ya masaknya. Tapi suami nggak mau tahu gitu. Ya kadang-kadang belum mau tahu ya karena dia kalau lagi marah dijelaskan pun ya dia nggak mau tahu. Tapi sudah makan, sudah tidur gitu ya. Bahkan mungkin suami udah berangkat kantor, mungkin jelasinnya pakai SMS aja, pakai WA gitu. Aku jelasin ya Pak ya, aku kemarin makan terlambat tuh kan anak sekarang belajarnya di rumah gara-gara virus corona ini. Nah, jadi aku harus dampingi anak dulu bikin PR. Kalau enggak ada batas jamnya dia enggak submit PR. Jadi terlambat. Nah, mungkin begitu suami baca, oh iya juga ya gitu. Dulu enggak pernah terlambat kan anak-anak. Jadi kadang-kadang orang itu waktu marah dijelasin enggak mau terima gitu. Tapi begitu belakangan, ternyata dia iya, itu pun juga nggak minta maaf lagi. Ya nggak apa, paling udah dijelasin gitu ya kan. Nah, mungkin dia minta maafnya dalam bentuk perbuatan, nggak marah lagi gitu. Jadi itu supaya nggak cek sama cok. Jadi cek sama diem atau cok sama diem. Jadi jangan marah yang bersamaan. Cara berikutnya itu jangka pendek ya, jangka panjangnya memahami.
Terus apa yang menyebabkan terjadi cekcok? Itu kan biasanya orang itu ada kecenderungan yang sama. Misalnya istri kalau udah tanggal tua, udah ada itu pasti dah moodnya jelek gitu ya. Bapak mulai pinter dong ya kalau punya gaji itu misalnya ngasihnya jangan brok di awal bulan gitu karena istrinya kebetulan nggak pandai pegang duit. Dikasih awal bulan gaji buat sebulan 2 minggu habis, udah minggu ketiga marah-marah gitu. Makanya kalau nanti bapak naik gaji, maaf nih bukan saya ngajari nggak jujur gitu ya. Kenaikan gajinya itu kasihnya di minggu kedua gitu. Bilangnya ini ada rapel tambahan gitu. Nah, jadi pas udah moodnya mau jelek lagi, saldonya mulai sedikit, moodnya jelek, tambah saldo, moodnya bagus lagi. Kalau istrinya model begitu, ya nggak semua istri begitu, tapi setelah menikah kan ketahu gitu ya. Atau kalau ibu nih, wah suami saya tuh udah, pokoknya kalau makan telat pasti marah-marah. Ya mulai belajar menyesuaikan diri, masaknya lebih cepat ya supaya paling enggak begitu suami pulang tuh tinggal manasin gitu. Jadi ada kerjaan yang perlu diatur ulang gitu. Laki-laki itu memang kalau sudah makan baik hati dia ya. Itu Esau itu dikasih makan kacang merah diminta sulung aja dikasih. Jadi laki-laki itu kalau sudah makan baik hati. Makanya waktu Tuhan Yesus menjadi manusia itu laki-laki dan laki-laki banget. Yesus ada di rumah Sakius, ia makan, lalu ia berbicara. Yesus makan di rumah pemungut cukai, ia makan, lalu mengajar. Yesus ada di semua rumah, ia makan di situ. Muridnya bertanya, ia menjawab. Makan baru ngomong, makan baru ngomong. Itu ada 12 ayat. Setelah Yesus bangkit, dia cari, ada ayatnya. Ya. Setelah dia bangkit, lalu dia pergi ke rumah muridnya. Muridnya itu menyangka dia hantu. Lalu Tuhan Yesus bertanya, ada ikan? Jadi sudah bangkit dari kubur aja pasti cari ikan gitu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kan laki-laki. Coba Tuhan Yesus itu perempuan, pasti ayatnya Yesus bangkit dari kubur, lalu dia pergi ke rumah muridnya, lalu dia berkata, sharing yuk, gitu. Karena wanita itu sukanya ngobrol, kalau sudah ngobrol baik hati. Tapi laki-laki itu kalau sudah makan baik hati. Makanya ada full gospel businessman, laki-laki. Acaranya apa sih kalau full gospel businessman kumpul? Breakfast meeting, lunch meeting, dinner meeting. Pokoknya kalau pakai makan, itu laki-laki pasti banyak yang datang. Jadi memang laki-laki itu obsesinya makan. Jadi kalau ibu-ibu punya suami laki-laki, kecuali ibu suaminya perempuan gitu ya, makanan nggak enak, marah, makanan terlambat, marah. Pokoknya marahnya itu seputar makanan. Oh ya berarti bener suami ibu laki-laki gitu ya. Nah ibu mulai menyesuaikan. Yang bikin marah suami itu apa sih gitu. Jadi kalau kita udah menikah itu lama-lama kita ngerti kok yang menjadi sumber percekcokan itu biasanya itu lagi gitu ya. Atau nih banyak ibu nggak sadar atau karena nggak mengamati. Kalau marah-marah itu nggak jelas kok Pak, nggak ada sebabnya. Saya tahu sebabnya. Malamnya ibu tolak bapak gitu. Besoknya pasti marah-marah dia, keinginannya nggak tersampaikan gitu. Jadi banyak laki-laki marah-marah karena kurang jatah. Kalau ibu marah-marah karena kurang saldo. Sudah ibunya saldonya kurang, bapaknya jatahnya kurang. Udah, itu dua-duanya marah, itu cekcok terus itu ya. Penyebab marahnya ada pada dua-duanya. Jadi coba masing-masing keluarga itu penyebab marahnya bisa berbeda-beda. Setiap pribadi penyebabnya berbeda-beda. Tapi menikah itu kan mengamati, mengenal, menyesuaikan. Setelah mengamati jadi mengenal, setelah mengenal menyesuaikan. Dengan demikian tentu cekcoknya yang biasanya sering makin jarang, lama-lama jarang gitu ya. Ya, Tuhan berkati. Ya Pak, ini tentang cekcok juga nih. Ya. Pertanyaannya apa arti Isabel? Karena suami kalau marah atau kesal selalu mengatakan dasar Isabel. Itu Pak. Ya, biar istri saya jawab. Sesama wanita mungkin ngerti ya maksudnya. Ya, Isabel kalau di Alkitab kan istrinya Ahab itu nabi sebesar Elia yang bisa mengalahkan 450 nabi Baal, 1 lawan 450. Itu kan hebat, luar biasa ya. Bahkan bisa mendatangkan api turun dari langit. Itu nabi besar banget. Di Indonesia belum ada tuh nabi seperti itu ya. Itu aja takut dengar suaranya Isabel. Apalagi suami ibu. Makanya disebut Isabel. Nah, kalau istrinya Isabel, apalagi kalau suaminya Herodes, ya sudahlah, kasihan anak-anaknya. Ya, Isabel itu sebutan buat wanita yang jahat, ya,
yang galak, yang kejam gitu. Jadi menurut saya sih bapaknya jangan ngomong begitu ya, kasihan tadi kalau istrinya tahu. Oh itu maksudnya ya, jadi tahu nanti jawab. Dijawab jadi tahu. Jadi sebaiknya kita jangan menggunakan sebutan begitu ya. Nanti istrinya jangan punya sebutan yang lain ya, dasar apa gitu ya. Cari aja laki-laki di Alkitab yang nggak baik buat sebutan. Jadi sebenarnya begini. Ya. Atau kadang-kadang Isabel itu bukan untuk sebutan wanita yang jahat ya, wanita yang dominan. Karena kan Ahab itu waktu ketemu Elia, melihat mujizat terjadi, dia ikut, wah, bahkan dengan rakyat bersama-sama itu, kan di lembah itu, di bukit itu kan mereka semuanya berteriak bersama-sama, termasuk si Raja Ahab, bahwa Jehovalah Tuhan, Jehovalah Tuhan. Lalu Raja pulang ke kerajaan, ketemu Isabel, ganti deh, ya, lebih takut sama Isabelnya. Dalam arti berarti Isabel itu sebutan untuk istri dominan. Nah, itu juga bisa begitu. Nah, maka kalau sebenarnya tergantung ya, kalau dominan tapi nggak jahat ya tidak harus disebut Isabel. Sebenarnya Isabel bisa untuk konotasi dominan atau jahat. Nah, dominan padahal sebenarnya belum tentu jahat. Kalau dia istri seorang yang orangnya kolerik, dites pakai DISC memang tipe dominan, foto karakternya merah gitu ya, marganya marga tertentu yang memang relatif tegas. Jadi dominan bukan berarti jahat, tapi berarti dia tegas, leadership-nya kuat. Nah, tinggal penyalurannya aja supaya wanita-wanita dominan ini disalurkan dengan memimpin sesuatu, misalnya memimpin kaum wanita, memimpin bahkan bisa memimpin perusahaan atau bisa memimpin partai, yayasan, tapi di rumah harus belajar untuk menundukkan diri di bawah kepemimpinan suami. Ya, jadi kalau mendapat sebutan itu, saya sih menyarankan suami istri jangan memberikan sebutan-sebutan negatif ya, walaupun kenyataannya suaminya nggak baik, istrinya nggak baik. Tapi jangan, bahkan mungkin sebutan yang misalnya suaminya pas gemuk gitu, lalu panggilnya si Endut itu, bukan temannya Endut, temanmu datang gitu. Ya, sebenarnya ya memang gendut beneran, tapi ya kan nggak perlu kan dikasih sebutan si Endut gitu. Jadi menurut saya sih untuk bahkan anak pun juga jangan ya. Untuk anak pun sebutan itu sebaiknya sebutan-sebutan positif. Petrus itu namanya tadinya Simon, yang artinya buluh yang terkulai, yang lunglai, berubah-ubah. Malah dikasih sebutan sama Tuhan, Petrus gitu ya, diberi sebutan yang baik. Abram diganti Abraham, Sarah diganti Sarai. Itu Tuhan tuh banyak memberikan sebutan-sebutan baru kepada orang dengan konotasi positif. Yakub tuh artinya penipu, dikasih nama sebutan Israel. Waduh, diganti. Jadi Alkitab penuh dengan kisah bagaimana Tuhan memberikan sebutan-sebutan positif. Gideon itu sembunyi. Ya, karena ada waktu itu bangsa Israel punya musuh, maka Gideon itu sembunyi di tempat pengirikan gandum. Dia sedang sembunyi, tapi malaikat Tuhan, T-nya huruf besar. Jadi kalau Anda baca Alkitab Perjanjian Lama, ada malaikat Tuhan, ada malaikat Tuhan. Ada malaikat Tuhan di mana M-nya huruf kecil, ada malaikat Tuhan di mana M-nya huruf besar. Kalau malaikat Tuhan yang M-nya huruf besar, itu dia berfirman gitu ya. Jadi seolah kayak Tuhan menampakkan diri dalam bentuk seperti malaikat. Nah, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, maka Tuhan itu menyapa begini, "Hai Gideon, pahlawan yang gagah perkasa." Dia lagi sembunyi ketakutan, disebut pahlawan yang gagah perkasa. Mungkin Gideon jadi malu, lalu bangkit keberaniannya. Jadi saya menyarankan dalam keluarga, ayo kita berikan sebutan-sebutan yang positif, ya, supaya justru itu cara memberikan label baru, citra diri yang baru kepada pasangan ataupun anak-anak. Kan dulu kita sesi yang kedua atau ketiga kita belajar temanya citra diri, ya. Nah, salah satu membangun citra diri adalah memberikan sebutan yang positif. Ya, Tuhan berkati. Ya, baik Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Pak, dulu pernikahan saya sempat dibatalkan oleh orang tua saya karena suami saya dianggap kurang etika dan kurang mapan. Tetapi karena rekonsiliasi orang tua, akhirnya kami menikah. Cuman sampai saat ini, suami terkesan
Terkesan tua. Bahkan diam selalu menentang saran-saran orang tua saya walaupun baik. Pasti akan ditolak mentah-mentah. Pertanyaan saya, bagaimana saya harus menyikapi, menjembatani suami saya dengan orang tua saya biar bisa dekat? Itu, Pak. Iya, memang kejadian masa lalu selalu menimbulkan trauma dan menimbulkan luka hati, ya. Pernah ditolak pernikahannya, pernah nggak direstui, apapun faktornya. Faktor yang paling berat, agama. Habis itu faktor suku, ada faktor ekonomi. Ketika faktornya suku dan ekonomi, apalagi digabung, maka ketika sudah akhirnya menikah pun, nanti pasti akan ada masalah-masalah yang terbawa-bawa. Entah itu sengaja, atau hanya karena keluarga besar berkumpul, lalu tanpa sadar ngomong begitu ya, lalu rasanya jangankan apalagi kalau emang dengan sengaja gitu ya, dasar tuh gitu ya. Kalau saya tuh ngalami tapi nggak sengaja, misalnya ya, kan saya ke Jawa, istri Tionghoa, lalu kebetulan ada pembantu dari suku Jawa gitu ya, dan pembantunya pas males gitu, lalu tanpa sadar nih mertua saya ngomong, ya orang Jawa tuh males gitu. Tapi itu kayak nggak sadar. Tapi tiba-tiba dia jadi sadar. Begitu sadar, akhirnya kita diem aja kan. Tapi dia perbaiki sendiri kalimatnya. Tapi ya sebenarnya nggak selalu sih, tergantung orangnya ya, mendasar dia. Jadi begitu dia melanjutkan kalimatnya, saya tuh kepikir, oh berarti tadi dia nggak sadar gitu. Nah, kayak begitu saja bisa terjadi di mana awalnya itu kami nggak ada penolakan. Atau misalnya pas keluarga besar kumpul gitu, gimana kalau keponakan saya yang ngomong gitu ya, mengenai suku gitu. Nah itu kan, atau adik saya, itu kan bisa terjadi. Itu padahal di awalnya nggak ada penolakan. Nah apalagi yang ada penolakan, maka ketika awalnya ada penolakan, nggak disetujui, akhirnya disetujui, lalu menikah. Begitu menikah ini kan ada Natal kumpul, Lebaran kumpul, libur kumpul. Dalam perkumpulan tadi ada ledek-meledek, ada bercanda, ada pembicaraan, sengaja nggak sengaja, apalagi yang betul-betul sengaja. Itu pasti nggak bisa, namanya manusia tuh nggak mungkin, nggak bisa bohong lah. Namanya manusia itu pasti ada yang namanya ya tersinggung, terluka, merasa ditolak kembali. Nah, disinilah sebenarnya penolakan itu harus membuat kita, seperti tadi kalau saya ajarkan dalam pelajaran presentasi tadi, bahwa penolakan itu akan harusnya membuat kita semakin dewasa, semakin kebal, semakin gak sensitif, semakin tahan banting. Kayak orang yang dibully itu bisa hancur atau bisa tahan banting. Masa kecil yang keras, yang miskin, yang sering dihina orang, bisa menjadikan orang itu minder, hancur gambar dirinya, atau bisa menjadikan orang yang tabah, ya, orang yang kuat, tahan banting. Saya dulu lahir miskin, orang tua saya nggak punya TV, kalau nonton televisi saya harus ke kantor kelurahan, hitam putih, itu pun kalau orang duduk itu saya harus paling belakang, karena saya bengek, paru-paru basah, jadi kalau bernafas itu bunyi ngik, gitu. Jadi orang, bengek, mundur, gitu. Jadi, sudah miskin, bengek, sering dihina, belum lagi jerawat lagi, saya punya jerawat itu sekarang pipi saya ini ada kayak bekas-bekas lubang-lubang itu, karena dulu jerawat itu sebesar kacang-kacang gitu. Dah pokoknya waktu kecil, waktu sampai SMP SMA itu jelek, minta ampun. Bingung juga dia yang mau satu sama saya satu ini. Tapi setelah menikah saya nggak jerawatan lagi. Nah, tapi penolakan-penolakan, hinaan-hinaan yang pernah saya alami itu membuat saya tabah. Nah, sama juga. Saya harapkan penolakan-penolakan yang Bapak Ibu alami membuat kita tabah. Sama juga dalam pelayanan, saya penuh dengan penolakan. Dianggap sesat, di blacklist, nggak dijadwal khotbah, dijadwal lagi, nggak dijadwal lagi, sudah jadwal, dibatalin lagi. Aduh, kayak begitu tuh sering banget. Kalau orang yang belum pernah kan, waduh, begitu khotbah dijadwal, dibatalkan, apa dibilang blacklist itu, aduh, ada yang nangis-nangis, ada yang nggak bisa makan, ada yang stres gitu. Saya tuh saking seringnya, lama-lama jadi kayak, ya biasa aja udah gitu. Bukan berarti dablek atau bandel, tapi ada yang memang karena salah saya. Tapi sering juga bukan karena salah saya gitu. Ya sudahlah gitu. Nah, itu membuat, maksud saya, penolakan membuat kita makin tabah, makin dewasa. Demikian juga di dalam pernikahan. Ya, kita hidup di dunia yang tidak homogen. Kita hidup dalam keluarga yang berbeda-beda.
kita menikah dengan keluarga yang latar belakang beda, ekonomi berbeda, budaya berbeda, maka itu penolakan pasti terjadi. Baik penolakan antara suami istri, hubungan suami istri, ataupun penolakan psikologis, penolakan sosial, ya, penolakan budaya. Nah, itulah yang harusnya membawa kita bergumul untuk membangun budaya baru keluarga inti. Yang penting kita suami istri kompak. Membangun budaya baru. Nah, budaya baru yang kita bangun itu berdasarkan nilai-nilai firman Tuhan. Yang penting kalau suami istri itu sehati dan kompak, maka kita bisa menghadapi penolakan dari luar itu bersama-sama. Jadi misalnya saya atau saudara, bapak merasa ditolak oleh keluarga ibu. Maka ibunya harus memberikan dukungan. Pak, ya kalau keluargaku menolak kamu, tolong ya paham, yang penting aku nggak tolak kamu kok. Ya, mereka nggak ngerti kamu, misalnya begitu. Atau saya dulu misalnya ditolak oleh gereja, gitu ya. Jadwal dikotbahi, dianggap salah, gitu. Istri saya bilang, ya kamu sedih sih wajar, tapi nggak usah sedih banget. Aku tahu kok siapa kamu. Banyak orang salah mengerti kamu, gitu. Jadi ketika saya ditolak di luar rumah, saya mendapat penerimaan di rumah. Nah itulah perlunya suami istri itu saling memberikan penerimaan. Sehingga ketika mendapat penolakan di luar rumah, maka ada kekuatan. Yang lebih bahaya kalau suami istri saling menolak. Gitu ya. Makanya kita bahas mengenai mengatasi penolakan suami istri. Supaya kita suami istri ini menjadi dua pribadi yang bukan saling menolak, tapi saling menerima. Supaya nanti kita sanggup menghadapi penolakan-penolakan dari luar. Baik itu dari keluarga kita sendiri, adik kita, orang tua kita, mertua kita, tapi kita suami istri sehati menghadapi dunia ini, termasuk dunia keluarga besar kita. Ya, karena kalau kita nih hubungan suami istri nggak beres, lalu misalnya adik saya, ibu saya mengeluh mengenai istri saya, itu malah kan bisa tambah parah. Ya emang begitu, mah, udah emang dia tuh begitu, emang dasar dia tuh begitu. Ya udah, nanti dia makin, nah hati-hati dengan mengeluh pasangan kepada keluarga kita. Ya, nanti kita suami istri sudah rukun, sudah balik lagi, mereka masih simpen cerita itu. Ya, makanya sebenarnya hati-hati cerita masalah pernikahan kepada orang tua. Lebih baik cerita ke konselor atau ke gembala atau ke teman gitu ya. Kalau cerita ke orang tua atau adik kakak itu cerita yang baik-baik aja atau cerita yang sudah selesai. Karena sering kitanya sudah beres, malah mereka masih menilai pasangan kita dengan cerita yang lama. Jadi, maka yang paling penting adalah selesaikan ya penolakan antara hubungan suami istri, supaya suami istri nanti sehati menghadapi penolakan dari dunia luar. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Baik, Pak Jarod, terima kasih buat hari ini, buat sharing kita. Pak Jarod mungkin bisa kasih kesimpulan tentang mengatasi penolakan bagi setiap kami yang hadir yang mengikuti acara ini. Silakan, Pak. Kenapa? Karena waktunya sudah habis, ya. Bapak bisa kasih kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini, Pak. Ya, kita berbicara mengenai penolakan suami istri, ya. Jadi memang suami istri adalah dua pribadi yang berbeda, yang tinggal dalam satu rumah. Komitmen untuk bersama-sama dalam jangka panjang. Karena kita berbeda temperamen dasar, berbeda foto karakter, berbeda kepribadian, maka kalau mengalami penolakan antara suami istri, jangan merasa bahwa menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Seluruh dunia, semua pasangan pasti mengalami penolakan. Karena itu selesaikan masalah penolakan antara hubungan suami istri, supaya suami istri menjadi dua pribadi yang saling mencintai dan sehati. Sehingga apapun masalah penolakan dari dunia luar, kita akan sanggup menghadapinya bersama-sama. Ya, jadi tadi juga sebelum ini saya pikir sudah rangkai dengan penutup, maka saya berikan penutupan singkat karena waktu. Nanti kita akan lanjutkan setiap hari Rabu, ya, minggu depan kita akan ketemu lagi, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab nanti bisa diajukan lagi minggu depan. Ya, Tuhan berkati. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Bapak, terima kasih buat setiap kami yang hadir saat hari ini, yang mengikuti acara ini. Tuhan, kami sudah diberkati tentang mengatasi penolakan di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan.
Biarlah Tuhan yang terus memberikan kemampuan bagi setiap kami, kekuatan bagi setiap kami. Dan terima kasih buat pelajaran hari ini lewat firman-Mu. Dan setiap kami mengalami sesuatu yang baru dalam kehidupan kami, yang akan kami terapkan di dalam rumah tangga, dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Jarod yang sudah memberikan sharing bagi setiap kami, dan Ibu juga. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapak. Terima kasih, dan hari ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kami berpisah, Tuhan memberkati kami malam hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita ke surga, kita tengadahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Setiap kita sudah diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Baik, sebelum diakhiri videonya, Pak Jarod, thank you Pak. Jarod. Pak Jarod. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Jarod. Tuhan Yesus memberkati. Pak Jarod, Tuhan Yesus. Thank you Pak Jarod. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jarod. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jarod. Tuhan memberkati. Dari Jakarta. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Jarod.